الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد. فيقول ربنا جل في علاه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به ومن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. Sebelumnya kata Allah Subhanahu wa taala di ayat yang kelima atau yang keenam, wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa wa annahu kana rijalun dan sesungguhnya di zaman dahulu kala ada orang-orang dari kalangan manusia, biasanya orang-orang disebutkan untuk jin dan manusia. Ada orang-orang dari kalangan jin, ada orang dari kalangan manusia. Wa annahu kana rijalun minal insi, adanya orang-orang dari kalangan manusia ini ya'uduna bi rijalin minal jinni, mereka minta perlindungan kepada jin. Fazaduhum rahaqa, maka jin-jin itu menjadikan manusia ini semakin kufur, semakin takut. Rahaka ini ada beberapa pengertian yang disebutkan oleh para ulama kita. Intinya bahwa dulunya di masa jahiliyah, ketika orang-orang Arab turun ke satu lembah, masuk ke satu wilayah, mereka minta perlindungan kepada penguasa lembah itu, kepada penguasa dari kalangan jin, sebagaimana ketika mereka masuk ke wilayah pemukiman manusia, mereka minta perlindungan kepada pemimpin dari negeri atau wilayah itu. Akan tetapi ketika mereka masuk ke satu lembah, maka mereka pun minta perlindungan kepada penguasa lembah itu dari kalangan jin, agar supaya mereka tidak diganggu, supaya mereka tidak dianiaya, supaya mereka tidak dijahili. Maka jin semakin congkak, semakin merasa bahwa dia memiliki keutamaan dan kelebihan dari kalangan manusia. Wa illa, jin juga takut dari manusia. Jin takut dari manusia sesungguhnya. Apalagi orang-orang yang saleh, orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauh dia. Orang yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauh dia. Wallahu musta'an. Maka boleh jadi ketika keadaan bahwa manusia tidak bisa melihat jin, sementara jin bisa melihat mereka, maka mereka melakukan makar dalam bentuk, karena sudah menjadi kebiasaan, semakin menjadikan jin ini pongah, angkuh, takabur, menjadikan manusia semakin takut, semakin tunduk, semakin kafir terhadap Allah Subhanahu wa taala karena minta perlindungan kepada jin, bukan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan bahwa di zaman dahulu ada seorang pengembala
yang didatangi oleh tamu. Ini kemalaman pengembala ini di satu lembah. Kemudian datanglah tamu-tamu yang bergabung dengannya di malam hari. Pas di tengah malam ada serigala-serigala besar yang membawa lari kambing-kambingnya. Maka pengembala ini langsung berteriak memanggil penguasa lembah itu dari kalangan jin agar supaya dikembalikan apa yang menjadi hak milik mereka berupa kambing-kambing. Mereka menyeru, mengangkat suaranya. Kemudian ternyata ada suara yang suara yang memerintahkan serigala-serigala itu untuk membawa kembali kambing-kambing tersebut ke pemiliknya. Sesaat setelah itu langsung kambing-kambing itu pada perlarian masuk kembali ke kerumunan kambing yang masih berada di pengembala tersebut. Dikatakan Ibnu Katsir rahimahullah taala dan para ulama, boleh jadi serigala-serigala itu adalah perwujudan dari jin yang sengaja melakukan makar, mengambil kambing-kambingnya, kemudian orang tersebut minta perlindungan kepada penguasa jin dan mengembalikan kambing-kambing itu, sehingga mereka sangat yakin bahwa penguasa jin itu betul memiliki kekuasaan, memiliki kekuatan untuk melindungi siapa saja yang minta perlindungan kepadanya. Wahakala. Wallahul musta'an. Maka kita tidak boleh minta perlindungan, karena pada hakikatnya orang dari kalangan jin itu sesungguhnya takut terhadap manusia. Maka ketika manusia ini takut, ya jin ini semakin berani. Jin ini semakin berani terhadap manusia itu. Allahul musta'an. Wa anna dhanna an lan taqula al-insu wal jinnu 'ala Allahi kadhiba wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Ini jin yang mengungkapkan tentang apa yang ada dalam kehidupan mereka. Wa annahum dhannu kama dhanantum an la yab'atsa Allahu ahada. Wa annahum dhannu, dan mereka pun menyangka, dhannu kama dhanantum alla yab'atsa Allahu ahada, sebagaimana kalian wahai manusia di antara kalian ada yang menyangka, ada yang mengira bahwa Allah tidak akan membangkitkan seorang pun setelah kematiannya. Ini menunjukkan bahwa keyakinan-keyakinan sama saja di antara manusia, ada yang berkeyakinan seperti itu. Di antara jin juga ada yang berkeyakinan seperti itu. Wa anna lamasna as-samaa'a fawajadnaha muli'at harasan shadidan wa shuhuba. Wa anna lamasna as-samaa'a, dan ketika kami mendatangi langit untuk mencuri berita seperti kebiasaan, mencuri berita-berita langit untuk disampaikan kepada dukun-dukun dan santet ini paranormal. Fawajadnaha muli'at harasan syadida, ternyata langit itu sudah dikawal ketat oleh para malaikat dengan api yang membakar siapapun yang coba mendekati langit untuk tujuan itu. Yang ini tidak pernah terjadi sebelumnya, atau terjadi tapi tidak seketat sekarang ini. Ini termasuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap Al-Qur'an. Jangan sampai dicuri oleh barakallahu fikum, dicuri oleh syaitan dan disampaikan kepada dukun-dukun. Apa yang didengar oleh jin-jin ini dari pembacaan Al-Qur'an, sehingga tercampur apa yang dibawa oleh para anbiya war rusul dan apa yang dicuri oleh syaitan dari kalangan jin.
Fawajadnaha muliat harasan syadidan wa syuhuba. Pengawalan yang sangat ketat setelah itu, wa syuhuba. Demikian juga lemparan-lemparan api untuk para pencuri berita. Ketika itu orang-orang Taif melihat kondisinya tidak seperti biasa. Orang-orang Taif tidak seperti biasa mereka memandang langit. Kok banyak sekali ini lemparan-lemparan, kalau bahasanya kita meteor-meteor ini. Tapi maka mereka pun menganggap bahwa akan kiamat sudah, akan hancur bumi ini. Kemudian tokoh mereka memperhatikan baik-baik keadaan langit. Dia melihat, mencermati. Dia pun mengatakan bahwa wahai kaum, jaga harta kalian, jangan kalian hambur-hamburkan, jangan kalian biarkan. Tapi karena mereka membebaskan budak, mereka melepaskan onta-onta mereka. Kemudian tokoh mereka mengatakan, wahai kaum, perhatikan baik-baik. Kalau bintang-bintang yang ada di langit ini, sawabitnya, yakni ada bintang-bintang yang memang itu menjadi bagian dari langit, terbit dan terbenam senantiasa. Kalau itu masih tetap ada, maka tidak akan terjadi apa-apa insyaallah. Tapi kalau bintang-bintang yang biasa kita lihat ini justru itu yang pada jatuh, maka bencana sudah akan datang. Maka ketika mereka memperhatikan ternyata bukan bintang-bintang yang ma'ruf. Yang jatuh-jatuh itulah meteor-meteor kalau bahasanya kita. Meteor-meteor bukan bintang yang terbit dan terbenam. Kalau ini yang jatuh-jatuh ini adalah selain bintang-bintang yang ma'ruf oleh kita, maka ketahuilah bahwa urusan ini sebenarnya urusan yang berhubungan dengan Ibnu Abi Kabsyah. yakni hubungannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata ketika mereka memperhatikan, mereka dapati betul seperti yang dikatakan oleh pimpinan mereka. Baik. Demikian juga kejadian yang serupa dialami oleh kalangan jin pada saat itu. Mereka mendapati serangan-serangan, barakallahu fikum, bola-bola api, serangan api bagi para siapa saja yang mencoba untuk mendekat ke langit dan mencuri berita. Mereka datang ke iblis dan mengkhabarkan kepadanya. Kemudian iblis pun mengatakan, berangkat kalian mendatangi seluruh penjuru bumi ini dan ambil tanahnya segenggam dari setiap tempat. Maka berangkatlah seluruh dari orang-orang yang ditugasi, jin-jin yang ditugasi untuk itu mengambil tanah dari semua penjuru bumi ini. Kemudian iblis pun mencium tanah itu dan dia pun akhirnya mengatakan bahwa sahibukum alladzi di Makkah. Orang yang lagi baru diutus di Makkah ini yang menjadi penyebabnya. Maka diutuslah jin khusus untuk mendatangi Makkah untuk melihat kejadian sesungguhnya. Ternyata mereka mendapati Rasulullah SAW lagi membaca Al-Quran. Lagi membaca Al-Quran. Disitulah di antara mereka ada yang beriman, ada pula yang mengingkar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jin ada juga yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ada juga yang taat, ada juga yang saleh, ada juga yang baik, tapi ada juga yang kafirnya, ada yang juga munafiknya, ada juga fasiknya. Waliyadzubillah. Wa anna kunna naqudu minha maqa'ida lis-sam'. Mereka mengatakan dulunya kami memiliki tempat-tempat untuk mendengar di langit dari kabar-kabar yang ada. Adapun sekarang, pamay yastamil adapun siapa yang mencoba mendekat sekarang ke langit, yajid lahu shihabar rasada, dia akan mendapati syihab api-api yang mengintai, siap menyerang dan menghanguskan siapapun yang mencoba mendekati langit. Di sini juga barakallahu fikum, ini bantahan terhadap para musyawwidin
para dukun-dukun paranormal dan yang lainnya, yang mereka mengakui mereka mengetahui perkara-perkara gaib. Perkara-perkara gaib yang diketahui oleh mereka adalah sesuatu yang dicuri oleh jin ini dari berita-berita langit, kemudian disampaikan kepada dukun-dukun dan paranormal, ditambah dengan 100 kedustaan. Jadi boleh jadi benar apa yang diucapkan, tapi lebih memungkinkan untuk salah dan keliru apa yang dia sampaikan, karena kebanyakannya adalah dusta. Masya Allah. Wa anna la nadri asyarrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasyada. Dan kami tidak tahu apakah dengan adanya bintang-bintang yang jatuh ini, meteor-meteor ini, asyarrun urida biman fil ard, apakah kejelekan yang diinginkan untuk penghuni bumi, yakni kehancuran, kiamat atau malapetaka, amara bihim rabbuhum rasyada, atau Allah Subhanahu wa taala menginginkan untuk mereka justru mendapatkan petunjuk dan kebaikan. Ini adab, barakallahu fikum. Untuk tidak menyandarkan kejelekan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Karena tidaklah sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala lakukan dan perlakukan kepada hamba-hambanya kecuali ada hikmah di baliknya. Barakallahu fikum. Kecuali ada hikmah di baliknya. Hatta sesuatu yang menurut kita itulah kejelekan, musibah, tapi di balik itu Allah Subhanahu wa taala menghendaki sesuatu yang baik. Barakallahu fikum. Wa anna la nadri asyarrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasyada wa anna minna as-salihun wa minna duna dzalika kunna tara'iqa qidada. Baik. Wa anna minna as-salihun, dan di antara kami para jin, as-salihun orang saleh, orang yang bertakwa, orang yang beriman, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa minna duna dzalik, dan di antara kami ada yang selain itu tidak taat, fasik, sama seperti orang. Seperti orang, ada orang yang saleh, ada yang kurang saleh, ada yang tidak saleh, ada yang fasik, dan seterusnya. Bertingkat-tingkat, sama seperti manusia. Jin ini kehidupan kehidupan agama mereka ya begini, sama seperti manusia. Ada yang rajin sholat, ada yang malas sholat, ada yang tidak mau sholat, ada yang menentang sholat, misalnya seperti itu. Wa anna minna salihun wa minna duna dzalika kunna tara'iqa qidada. Baik. Kami pun memiliki madhab-madhab yang sangat banyak dan berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Tapi madhab, kalau di zaman kita sekarang ini ada Syiahnya, ada Rafidhahnya, ada Sufinya, ada Mu'tazilahnya, ada Khawarijnya, ada berbagai macam jenis pemahaman dan pemikiran dalam kehidupan beragama. Tapi maka dari kalangan jin pun demikian adanya. Baik. Ada orang Syiahnya, baik. Ada orang Mu'tazilahnya, ada orang Qadarinya, ada macam-macam. Tara'iqa qidada. Dikatakan bahwa yang paling jelek di antara mereka ya ini Syiah Rafidhah. Tapi zalimnya luar biasa. Kadhibnya, dustanya juga luar biasa. Sehingga orang jangan pernah terkecoh dengan ucapan mereka la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jangan terkecoh dengan sorbannya yang sangat besar melilit kepalanya. Kufar. Mereka adalah kufar, barakallahu fikum. Baik. Mereka adalah kufar. La haula wala quwwata illa billah. Seperti yang baru-baru saja terjadi ini, yang dari panglimanya mereka yang dibunuh. Ya orang kafir membunuh orang kafir. Baik. Masya Allah. Ya cuma ini labelnya
sedikit Islami, yang satunya yang Nasrani. Wailah di pandangan mata para ulama kita sama-sama kafirnya. Bahkan kafirnya orang Syiah lebih menipu dan lebih mengecoh. Satu saja keyakinan yang mereka yakini, itu sudah dicap kafir. Apalagi sekian banyak keyakinan-keyakinan yang dengannya dicap kafir seseorang. Keyakinannya tentang Al-Quran. Mereka meyakini bahwa Al-Quran yang kita pegang ini tidak seperti apa yang mereka miliki. Mereka yakini bahwa Al-Quran yang kita pegang sekarang ini adalah Al-Quran yang sudah dirubah, sudah diganti, sudah di ini, sudah di itu, sudah dicampuri, sudah dikurangi, sudah ditambahi. La haula wala quwwata illa billah. Keyakinan ini saja mereka sudah kafir. Mereka yakin bahwa ada pada kami Mushaf Fatimah, lebih lengkap, lebih banyak, lebih ini, lebih itu. Tidak seperti apa yang dipegang oleh kaum muslimin sekarang ini. Ini satu saja, ini baru ini saja, ini sudah dicap kafir. La haula wala quwwata illa billah. Belum lagi tentang masalah masalah kesucian istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tetap masih menuduh Aisyah radhiyallahu taala sebagai pezina, istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, adalah orang-orang yang menyimpang. Belum lagi tentang masalah para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Mereka meyakini para sahabat orang-orang munafik, orang-orang yang murtad, kecuali hanya beberapa orang saja. Masya Allah. Belum lagi keyakinan mereka tentang Allah Subhanahu wa taala dalam masalah bada'ah. Belum lagi keyakinan mereka tentang Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Banyak pembahasan yang satu saja di antara pembahasan itu mereka sudah dicap kufar, apalagi terkumpul padanya syirkiyat yang ada pada mereka, istighatsah, penyembahan terhadap kuburan-kuburan, permohonan ruku sujud di hadapan kuburan wali yang menurut mereka ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Inilah kehidupan Syiah Rafidhah. Subhanallah. Keyakinan yang rusak. Wallahu musta'an. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa anna minna salihun wa minna duna dzalika kunna tara'iqa qidada. Kami dari kalangan jin ini ada orang yang saleh, ada yang kurang saleh. Kami dari kalangan jin juga memiliki kelompok-kelompok yang sangat banyak dan berbeda-beda. Ada juga di antaranya dari kalangan Ahlus Sunnah, dari kalangan Mu'tazilah, dari kalangan berbagai macam. Wa anna dhananna an lan nu'jiza Allah fil ardi wa lan nu'jizahu haraba. Dan kami pun merasa yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala qadirun alaina, mampu menguasai kami. Dan kami berada dalam genggaman dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wa anna dhananna an lan nu'jiza Allah fil ardi wa lan nu'jizahu haraba. Dan tidak akan ada kemampuan kami yang akan berhasil seandainya kami mau lari dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan mungkin. Tidak akan lari, tidak akan bisa menghindar dari azab Allah Subhanahu wa taala ketika Allah hendak menimpakan kepada kami. Tidak akan mungkin. Wa anna dhananna an lan nu'jiza Allah fil ardi wa lan nu'jizahu haraba. Tidak akan mungkin kami lari dari ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan mungkin lari dari adab dan murka Allah Subhanahu wa taala. Wa anna lamma sami'na al-huda amanna bih. Dan adapun kami setelah kami mendengar Al-Qur'an ini dibacakan, amanna bih, kami pun beriman kepadanya.
kami meyakininya, kami mengakuinya. Baik, bahwa ini hak min indillahi subhanahu wa ta'ala. Baik, anna lamma sami'na al-huda amanna bih faman yu'min bi rabbih fala yakhafu bakhsan wala rahaqa. Maka barang siapa yang beriman kepada Rabbnya, baik, maka dia tidak akan pernah khawatir, baik, terkurangi dari kebaikannya. Baik, dan tidak akan pernah dia khawatir terzalimi. Baik. Dalam bentuk ditambahkan kejelekan yang tidak pernah dia lakukan. yakni seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah khawatir amal saleh yang pernah dilakukan akan hilang sia-sia begitu saja. Baik. Dan juga tidak akan pernah khawatir apa yang tidak dilakukan dari kejelekan disandarkan kepadanya sebagai pelaku kejelekan. Ini tidak akan mungkin, barakallahu fikum. Orang yang beriman akan merasa aman dari masalah-masalah seperti ini. Allah Subhanahu wa taala Maha Adil, Allah mengetahui segala sesuatunya. Ini pengkhabaran dari Allah Subhanahu wa taala tentang keadaan jin. Barakallahu fikum, sehingga kita mengenali apa dan bagaimana jin itu sesungguhnya. Baik. Masyarakat kita tidak tahu tentang masalah jin kecuali ya roh gentayangan ini, kemudian kuntilanak ini. Mereka tidak tahu kecuali pocong ini. Mereka yakni dalam benak mereka ya jin ya itu. Subhanallah. Padahal di antara jin ada yang saleh, ada yang bagus, ada yang baik, ada yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang fasik. Ada juga yang fasik. Jadi pemberitaan dari Allah Subhanahu wa taala seperti ini mestinya disampaikan kepada umat bahwa yang namanya jin ya sama seperti manusia keadaannya. Baik. Ada yang baiknya, ada juga tidak baiknya. Baik. Sama seperti manusia. Ada yang berani, ada yang tidak berani, ada yang ditakuti, ada juga yang kita merasa aman daripadanya. Baik. Orang bejat kan kita takut, barakallahu fikum. Hatta jangankan jin, manusia pun demikian. Baik. Kita takut dari kejelekan dan keburukannya. Kita khawatir dia melakukan kejelekan terhadap kita. Maka perlindungan kita utuh. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala perlindungannya. Agar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita memohon perlindungan dari seluruh mara bahaya dan bukan kepada siapa-siapa. Baik. Masya Allah. Karena dia Allah Subhanahu wa taala, dialah yang bisa mendatangkan kemanfaatan dan menolak kemudaratan. Ini pelajaran kita di subuh hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan untuk kita iman dan takwa dan kekuatan untuk beramal saleh. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.